sampaikan, saya tidak bisa sampai sore ya, paling sampai maksimal 4:30, soalnya saya ada acara setelah itu gitu ya. Oke, nanti kalau ada waktu kapan lagi kita bisa ketemu lagi ya, mungkin apakah hari Senin gitu ya. Kalau ada yang, jadi mungkin yang ada saja dulu sekarang ini yang akan disampaikan apa ini? Ada yang mau menyampaikan permasalahannya apa, atau sudah ada yang mau share kayak kemarin, yang sudah bisa atau mungkin yang belum bisa karena apa gitu ya, kita sampai ini aja deh, pakai, jadi kalau Excel-nya lama, mending Excel-nya yang seperti saya sampaikan kemarin, satu saja, satu blok misalkan, kemudian nanti yang lain pakai langsung SWMM-nya saja gitu. Gimana? Ada yang mau nge-share atau ada yang mau ditanyakan? Bu mau tanya. Iya, gimana Mbak? Kalau misalnya pas di running error-nya di RainGate-nya itu masalahnya apa ya Bu biasanya? Kalau kayak kemarin saya yang kasih contoh itu RainGate-nya jangan-jangan salurannya terlalu pendek, kemudian data hujan kita terlalu panjang, durasinya. Jadi mungkin datanya jam-jaman, misalkan gitu ya, padahal saluran kita hanya 200 meter, hanya ratusan meter, nggak sampai kilometer gitu kan, airnya itu mengalirnya kan sebentar, ya, mengalirnya sebentar. Jadi mungkin nggak sampai 5 menit sudah penuh, atau nggak sampai 1 jam sudah sampai puncak, sehingga durasi hujannya itu kalau bisa jangan jam-jaman, dipakai 5 menitan kayak kemarin ya saya kasih contoh itu. Jadi jamnya distribusi hujannya itu jadikan durasinya misalkan 5 menitan gitu, atau 30 menitan, atau durasi semakin pendek saja durasi hujannya. Jadi dibikin 5 menitan begitu, 5 menit atau 10 menit gitu ya. Gitu. Saya sudah buat interval menitnya itu 5 menit sih Bu, dari menit 5 menit sampai 90 menit, tapi itu Bu masih error. Masih error. Terus dia notifikasinya apa? Saya lupa, tapi ingatnya RainGate gitu Bu. Kadang-kadang bisa jadi waktu ngerannya itu berbeda time, jadi berbeda waktu. Misalkan yang satu mulai jam 1 pagi, jam 00, terus kemudian ngerannya mungkin mulai tidak jam 00, jadi durasi yang berbeda atau waktu yang berbeda. Nah itu kadang-kadang jadi berbeda Mbak waktunya gitu. Atau saya coba kasih contoh, mau dibukain yang kemarin yang contoh yang SWMM yang simple punya saya itu? Boleh Bu. Boleh ya, bentar, saya buka lagi SWMM dulu, saya tulis yang lain. Hari ini pun, sebentar ya, buka SWMM dulu. Oke, kemudian. SWMM. Ya, kemarin ada SWMM. Nggak langsung ya, sebenarnya juga mungkin kalau untuk sambil belajar, sebenarnya di filenya file itu kan ada example ya, ada contoh ya, jadi bisa dibuka di sana gitu juga. Share dulu.
Oke, sudah terlihat? Sudah? Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Baik. Ini kemarin Jiran jalan nggak ya? Saya kemarin lupa. Jiran jalan nggak ya? Oh, oke. Flow routing ada yang error. Ini nanti kalau misalkan sementara gini, yang penting Jiran sukses dulu ya. Nah, kalau misalkan ini datanya kita cek dari data ini, data hidrologinya, rain gauge-nya, pos hujan, datanya intensitas, time series-nya, datanya time series-nya judulnya apa ya? Time series-nya yang data hujan 1 kalau nggak salah. Oke, hujan 1 ini ya. Oh, hujan 1 juga bisa. Atau data hujan, oh ini yang dibikin yang 5 menitan juga boleh. Sebentar. Ini yang dibikin 5 menitan, kemudian oh ini yang pakai alternating block itu ya, metode bisa pakai ABM ya, alternating block ya, metode untuk distribusi hujannya bisa seperti itu. Kemudian kalau time series, kemudian kalau running coba running. Yang untuk run itu adalah data hidrologinya sudah, data hidrolikanya, rain gauge-nya sudah, subcatchment-nya, benar nggak subcatchment-nya menggunakan data rain gauge itu? Pos hujan, oke. Terus rain gauge-nya hujan 1, intensity, time series, hujan 1. Sekarang, ini berarti tadi menggunakan yang kalau hujan 1, time series-nya, min-nya yang hujan 1. Tadi tidak, dia juga 5 menit, 30 menit, 60 menit, oke ya. Jadi ada yang waktunya pendek ya, antara 0 sampai 5, 30 menit ya. Tapi kalau misalkan ini terlalu, misalkan 1 jaman, jadi 0 sampai 1 jam, itu kayaknya dia loncat ini. Ya, itu. Kemudian kalau misalkan ini saya ganti data hujan yang ini 0,05 jadi 5 menitan. 5 menitan sampai jamnya coba view hanya 4 jam ya, 4 jam. Oke, kalau ini tadi bentuknya sama enggak? View tinggi hujan tertingginya adalah 45. Kalau yang hujan 1, tinggi hujan 1, tingginya, durasinya begini ya, kalau yang hujan 1, jadi langsung tinggi, jadi di menit pertama itu langsung tinggi. Coba, tadi yang dimasukkan adalah hujan 1. Sekarang kalau saya coba, ininya saya ganti yang time series-nya bukan hujan 1, tapi yang pos hujan. Yang data hujan. Yang data hujan ya. Coba, kalau itu kita ganti, kalau kita run, kemarin kalau nggak salah error ya dia ya. Status report coba kita lihat. Nah, ngeceknya di reportnya ya Mbak. Ngeceknya nanti di reportnya apa yang salah. Recording interval greater than time series interval for rain gauge. Jadi data yang intervalnya, data hujannya ini terlalu pendek ya, terlalu pendek ya. Jadi malahan ternyata terlalu pendek. Jadi kalau kita menggunakan coba nanti gunakan misalkan distribusi hujannya kalau pakai monobe kan bisa 5 menit, pakai monobe ya bisa 5 menit, nanti yang 10 menit, 30 menit, coba kayak gitu ya Mbak Faiza ya. Iya Bu. Coba seperti nanti yang kalau yang ini pola hujannya tadi time series-nya, pola hujan yang di time series data hujan ini kan hujannya 4 jam, tapi dia 5 menitan. Jadi tinggi maksimum hujannya itu lewat gitu loh.
Padahal kalau salurannya pendek, harusnya durasinya tertinggi itu sudah di menit-menit awal itu sudah tinggi, jadi sudah mencapai debit puncak dulu gitu ya. Jadi kalau salurannya panjang mungkin bisa seperti ini, tapi kalau salurannya pendek, biasanya kan intensitas hujannya itu akan cepat mencapai puncak, yang pola hujannya akan begini. Nah, itu jadi hujannya itu tinggi dulu, nanti langsung mengecil gitu ya. Hujannya tinggi dulu, langsung mengecil. Sebentar Mbak, sebentar, ada tamu sebentar ya. Sebentar aja. Sebentar. Oke, sorry, ada tamu. Oke. Jadi data hujannya coba nanti distribusinya digunakan mononobi aja, jangan menggunakan alternating block, jangan menggunakan ABM coba ya. Itu. Terus, astagfirullah, ini ada kucing naik ke komputer ya Allah. Apa? Oke, gitu ya Mbak Faiza ya. Ini panggilannya Dinda apa Faiza? Dinda boleh, Faiza boleh Bu. Oh, Aiza, kayak anakku namanya tapi Aiza, nggak pakai F. Oke, gitu ya Mbak Faiza ya, kira-kira ya. Coba nanti dicoba. Iya, Yang lain ada atau ada yang lain masalah yang sama mungkin ya. Kadang-kadang itu rainfall-nya atau rain-gauge-nya gitu yang jadi masalah. Kemudian biasanya itu sih kalau yang lain mungkin tidak terlampau bermasalah selama inputnya benar gitu, rasanya nggak masalah sih. Ada yang ingin ditanyakan yang lain? Adinda. Saya atau nyoba lagi, tak coba ambil file yang lain ya, sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. Oke, saya coba filenya. PA. Sebentar. PA di folder PA. Ini saya coba bukain, ambil lagi, coba SBMM yang lain. Drainase. Soalnya biar banyak contoh ya. Urban drainage. Tugas perbahan itu tugas mahasiswa. Contohnya PPT. Tugas mahasiswa. Gimana ya? 2020 drainase S1 rekayasa drainase SBMM ini kok cuma ini sambil tak cari dan open drainage. Nah, saya carikan di Gmail. Ini di Gmail. Lihat.
Oke, coba ini. Saya ambil dulu ini itu. Saya coba ini udah masuk. Saya masukkan ke sini, mudah-mudahan bisa. Coba ya, ambil yang file yang lain ya. Oke, saya coba ambil file yang lain. File open. No. Masih LVC. Coba. Nah, ini yang simple, coba nanti ya kita lihat data hidrologinya, rain gauge-nya ada satu di sini. Time series-nya kayak apa dia? Time series-nya kalau ulang 2 tahun, misalkan kalau ulang 2 tahun, kalau ulang 5 tahun, kalau ulang 2 tahun, oh dia sebenarnya bisa jam-jaman kalau datanya apa namanya? Kalau nah ini bisa dibuat grafik ya sebenarnya, grafik kayak tadi ya. Tapi kalau ini terserah saja, ini kan hanya pola datanya gitu ya. Nah, kemudian kalau jam-jaman, kalau salurannya cukup panjang, mungkin tidak masalah, kita coba run. Jadi dia dia juga sukses di run. Terus datanya ini, data bloknya ini kebetulan di pinggir jalan raya gitu ya lahannya, jadi gampang gitu ya. Nah, misalkan ini data subcatchment-nya kan tinggal kita masukkan yang kayak kemarin ya, data subcatchment itu mau dimasukkan ke saluran mana. Jadi tahapannya sudah jelas ya. Yang harus digambar apa dulu, kita bikin jalurnya, kemudian kita bagi blok-bloknya, kemudian blok itu akan masuk ke node atau ke junction mana gitu ya. Masuk ke node atau ke junction mana. Jadi misalkan ini, nah ini ya, saya ketikkan. Misalkan blok ini kita buat jalurnya kemana dulu, kemudian baru nanti akan mengalir atau setiap blok itu menuju ke titik mana. Misalkan blok ini mengalir ke sini, terus kemudian blok sini, nah kemudian misalkan kayak di sini dibikin saluran, mungkin kayak kemarin dari siapa yang nanya ya, bisa jadi saluran itu tidak langsung ke bawah sini ya, mungkin yang daerah sini bisa langsung ke sini, tapi yang daerah sini tidak bisa langsung ke sini, mungkin perlu saluran yang di sebelah sini misalkan gitu ya. Sebenarnya salurannya dari sebelah sini gitu ya, salurannya dari sebelah sini, yang ini kanan jalan kiri jalan misalkan gitu. Kemudian nanti sorry. Oops. Ya, ada yang kanan jalan, ini kanan jalan kiri jalan, ini kanan jalan. Jadi salurannya dibikin
Kalau ini kayak yang di Villa Pinus tadi, kayak yang di blok yang saya kasih contoh, berarti kan ada yang di depan rumah sebelah sini, ini depan rumah sebelah sini. Sebenarnya ini satu blok, tapi karena salurannya di depannya sana, yang satu depannya sini, jadi seolah-olah ini dibagi menjadi dua subcatchment, gitu ya. Jelas ya, kira-kira yang kayak gini ya. Jelas ini? Jelas, Bu. Oke. Nah, terus apa namanya? Ini setiap blok ini kan nanti ada karena akan mengalirkan ke saluran, misalkan ini ada saluran tersiernya, misalkan begitu, atau saluran di depan rumah kita itu. Jadi kita bikin note supaya kita bisa memasukkan debit dari blok yang kita kaji ya. Misalkan ini blok ini, oh ini blok ini akan kita buang ke saluran ini. Berarti kita bikin node-nya, kita bikin node atau junction-nya gitu toh. Kita bikin node. Kemudian setiap node itu kan nanti dihubungkan oleh conduit. Conduit itu salurannya. Salurannya bagaimana? Nanti tinggal kita menghitung dimensinya, misalkan kayak di sini. Salurannya ini panjangnya hanya 60 meter, kedalaman maksimumnya hanya 20 cm misalkan gitu ya. 0,2, terus kekasarannya berapa kayak gitu, tipenya apa, lebarnya berapa, ya gitu ya. Datanya nanti salurannya kita klik di sini. Kalau ini kan data di subcatchment ya masih ya, data di subcatchment nanti apa namanya panjangnya berapa, panjang ini tadi conduit ya, conduitnya salurannya bentuknya apa, kedalaman airnya berapa, kemudian panjangnya berapa, misalkan begitu. Kemudian ini kalau bentuknya seperti ini nanti kalau kita klik, ya ini kan datanya seperti itu. Elevasi inletnya berapa, elevasi outletnya berapa, gitu ya. Oke. Kalau elevasi itu di junction ya, di node-nya, misalkan di sini elevasinya berapa, ini plus 12, kemudian maksimum depth-nya berapa, sama kan kayak gini ya, 0,2, ini 0,2, kemudian di titik ini berapa maksimum depth, di junction ini elevasinya berapa, oh sama sih elevasinya masih sama 12, misalkan gitu, maksimum depth-nya berapa, nah ini berarti kan, kalau di sini salurannya kan, misalkan ini sebenarnya salurannya mungkin dari ujung sini ya sebenarnya ya, dari ujung sini mestinya, sampai ujung sini ya. Maksimum depth-nya 20 cm, tapi kalau semakin dihilir kan makin besar logikanya. Meskipun di dalam pelaksanaannya tidak mungkin dibuat kedalaman yang sangat berbeda gitu ya, tapi biasanya kalau misalkan di sini 50 cm ya sampai sana sama-sama 50 cm, meskipun muka airnya di sini cukup 20 cm kan gitu ya. Jadi dibuat note begitu, terus sampai semua titik atau semua blok ini terlayani di setiap saluran gitu. Oke, kemudian kalau kita mau melihat karena tadi sudah bisa di-run ya, sudah bisa di-run, jadi kita kan bisa mengecek muka airnya itu bagaimana gitu ya. Saya kecilkan sedikit. Misalkan saya ingin mengecek muka air sampai hilir sana. Oke, atau dari titik nanti kegedean ya. Saya kecilkan. Nah, misalkan saya ingin ngecek profil muka airnya itu muka airnya berapa, ada banjir atau enggak, misalkan. Mulai dari titik, dari node ya, kita kalau mau ngecek profil muka air dari node. Salurannya sampai mana, misalkan dari sini sampai ke bawah sana, misalkan. Kita tambahkan dari node pertama, junction 1, misalkan kemudian sampai mana, terserah kita ya, misalkan sampai di hilir sini. Misalkan sampai sini aja ya, misalkan sampai situ. Oke, berarti kita nanti akan melewati junction-junction mana saja begitu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat nih profil, ternyata elevasinya kan seperti ini nih. Kedalaman airnya kedalaman elevasi salurannya berbeda-beda begitu. Nah, muka airnya bagaimana? Muka airnya bagaimana? Kita bisa melihat. Nah, ini kondisi. Nah, di sini karena ini datar, kita bisa melihat ya, karena datar, jadi muka airnya cepat penuh, kemudian tinggi elevasi muka airnya. Tapi di hilir karena ini tajam, slope-nya, kemiringannya tajam, muka airnya kan tipis. Nah, kalau kayak gini kan artinya untuk yang di bawah sebenarnya dimensinya nggak usah terlalu besar juga, karena muka airnya kan tipis ya, muka airnya kecil gitu loh. Jadi kalau misalkan dimensinya terlalu besar, nah akhirnya muka airnya
tipis sekali, kecuali ini adalah saluran existing. Kecuali saluran existing itu saluran yang sudah ada. Gitu. Tapi kalau kita merencanakan, misalkan lebarnya terlalu besar, ya jangan. Jadi bisa dikecilkan lebarnya, gitu ya. Jangan terlalu besar, misalkan gitu. Nah, ini kan muka airnya terlalu pendek dibandingkan dengan tinggi salurannya. Tinggi salurannya 2 meter, airnya hanya 10 cm, misalkan gitu loh. Gitu ya. Jadi nanti tinggal kalau misalkan sudah berjalan, nanti tinggal ngecek ini di masing-masing saluran ini dimensinya mungkin yang diubah-ubah supaya ya oke lah, misalkan muka airnya sampai setengah lebih gitu kan, ada tinggi jagaan misalkan dalamnya saluran 1 meter, berarti muka air maksimumnya mungkin boleh 70 cm atau 80 cm, misalkan begitu ya. Gitu kira-kira. Kemudian apalagi? Terus kalau map itu hanya untuk tampilan ya. Misalkan subcatchment itu untuk menunjukkan apanya. Misalkan kita ingin tahu kalau ingin tahu terjadi flooding atau tidak, berarti kita melihatnya selain di saluran tadi kan kelihatan tuh muka airnya tingginya seberapa. Kalau muka airnya melebihi saluran, pasti di node-nya itu ada flooding. Ada flooding. Nah, kalau flooding biasanya di node itu kita akan muncul flooding ya. Maksimum ini kok satuannya liter per sekon ya. Jangan flooding, jangan node, jangan volume, tapi jangan total inflow. Kalau flooding kok satuannya liter per sekon ya. Oke. Menggambarkan ini harusnya biasanya kan makin besar. Nah, ini ini bisa diganti ya. Ini bisa diganti hilang. Di floodingnya mau dimunculkan atau enggak itu nanti bisa kelihatan di sini ya. View legendnya mau dimunculkan atau tidak gitu ya. Kalau node-nya mau dimunculkan ya kita munculkan lagi misalkan gitu ya. Nah, ini terserah kita ya, skala ini. Kalau misalkan yang diizinkan berapa gitu, ini kita bisa bikin skalanya supaya misalkan batasnya 50 cm tingginya misalkan ya. Misalkan 50 cm. Jadi kalau kurang dari 50 cm berarti masih hijau, tapi aman gitu ya. Tapi kalau lebih dari 50 cm berarti sudah merah, berarti perlu kita evaluasi gitu loh. Kalau coba link depth. Nah, kedalaman tadi kan kita ngasihnya, nah ini di depth, sekarang kita node-nya, misalkan node-nya kita hilangkan dulu, nggak usah pakai node. Jadi yang di saluran saja ya. Yang di saluran tadi kedalamannya kan rata-rata misalkan kita rencanakan ada yang 0,2, ada yang 0,6. Jadi kalau misalkan kedalaman rata-ratanya misalkan kita rencanakan rata-rata 0,5, berarti kita bikin skalanya ini yang kita ganti skalanya, skala depth-nya ini kita ganti berapa, misalkan maksimal muka air maksimal misalkan berapa, maksimal misalkan hanya 1 meter atau mungkin hanya 0,8, paling tinggi adalah 0,8. Kalau misalkan ada yang lebih dari 0,8 berarti nanti merah warnanya gitu loh. Misalkan ini 0,6, 0,6, 0,4 dan 0,2. Jadi kalau lebih dari 0,8 semua merah, berarti itu sudah 0,2. Nah, lebih dari yang kita maksimalkan berarti nanti harus kita evaluasi gitu. Kita cek, oh masih di dalam ring. Nah, kalau masih di dalam ring berarti masih aman kan salurannya yang kita desain dari awal tadi. Gitu. Ya. Kira-kira ngerti nggak sampai sini ya? Halo? Masih dengar suara saya? Dengar Bu, insya Allah mengerti Bu. Ngerti, insya Allah ngerti ya. Baik. Ada yang lain yang ingin bertanya kira-kira? Ada yang belum jelas? Pertanyaan saya dibalik kalau gitu. Sampai ujian running SBMM kira-kira beres nggak?
Optimis ya, harus bisa ya. Insya Allah. Gimana? Ya gimana? Ini harus beres dong. Insya Allah ya. Terus ini semester ini tugasnya berapa sih? PAB, drainase, apalagi? PBPAM, Bu. PBPAM beres? PBPAM dikit lagi, Bu. PAB, Bu, yang masalah. Yang masalah? Banyak yang belum, ya. Banyak yang belum. Nah, terus gimana? Makanya ini pertanyaannya, apa yang harus dijelaskan lagi kira-kira apa ini? Kemarin kan kalau pakai Excel lama ya, makanya udah pakai di-run dulu, pakai SWMM-nya saja dulu. Saya yakin yang penting kan kalau SWMM kan yang penting gini loh, kalian membagi kotak-kotaknya, blok-bloknya saja, tuh bikin salurannya, inputnya, elevasi di node-node yang dibikin salurannya itu kan, itu aja, sama data hujan sudah. Itu dulu kan, itu nggak lama harusnya. Ya, jadi saya sudah bikin yang sesimpel mungkin lah, jadi supaya nggak terlampau. Karena kita kan nggak bisa ketemu mau menjelaskan secara detail, mau dikasih contoh. Kalau misalkan kita ada pertemuan offline begitu kan, pertemuan langsung kan bisa menjelaskan detail ya. Jadi kalau kayak gini, gimana caranya menjelaskan detail gitu loh. Makanya kalau ada yang belum jelas, tolong ditanyakan supaya nanti nggak bingung lagi pada saat mau running. Kemarin siapa ya yang ngasih ke saya gambar itu? Kayaknya sih sudah nggak masalah. Siapa yang Mas apa ya? Masih ada nggak Mas ya sekarang di sini Mas? Ya. Saya, Bu. Ya, Mas ya. Kayaknya nggak masalah, Mas ya. Oke, Bu. Sudah coba di-run belum? Alhamdulillah sudah. Tapi with itu apa namanya running with warning gitu, Bu. Nggak apa-apa. Yang penting jalan dulu. Oke. Yang penting jalan dulu ya. Dengan warning biasanya kalau dengan warning ada yang belum pas itu parameternya begitu. Ya, nggak apa-apa, yang penting jalan dulu. Iya, Bu. Ya, terus ada yang lain yang masih belum jelas, yang perlu ditanyakan? Ibu, saya mau tanya. Ya, gimana Mbak Heni? Iya, Bu. Sebentar. Kan saya kan udah coba running, Bu. Nah, terus dia tuh ada yang salurannya tuh penuh gitu loh, Bu, ngepas airnya sama drainasenya. Itu nggak penuh jadi, Bu. Gimana Mbak? Muka airnya tinggi terlalu penuh? Iya, jadi ngepas gitu, Bu. Ya, seperti yang saya sampaikan, kalau terlalu penuh berarti dimensinya kurang besar. Nah, apakah bisa dilebarkan? Yang konduitnya? Udah coba, saya tuh udah coba ngebesarin, Bu, ukurannya. Tapi tuh malah jadinya aneh gitu, Bu. Malah jadi banjir. Dibesarin kok jadi banjir? Yang dibesarin saluran gimana ya, Bu? Dia tuh airnya tuh kayak melewati batas gitu, Bu. Kan ada beda elevasi sama sama beda ukuran kan, Bu. Nah, pas ukuran yang di ujungnya itu digedein supaya nggak penuh pas gitu, pas dia nyampe di ukuran pas dia nyampe di elevasi yang misal dari 5 ke 4, nah pas di 4-nya itu dia kayak ngelewatin batas batas ininya, Bu. Elevasi muka tanahnya gitu. Ya berarti salurannya bisa dijalankan yang atau lebarnya digedekannya kurang gede, Mbak. Misalkan saya kasih yang ini ya, mungkin saya buka sini ya. Mana saluran tadi ya? Saya gedekan dulu. Misalkan saluran di daerah sini, ya. Ini tadi kalau saya run, ini saya misalkan mau ngeran titik sini dari junction sini sampai sini aja yang pendek ya, sampai sini, misalkan sampai sini. Oke, titiknya klik dulu awalnya,
mulainya dari mana, start node-nya, kemudian sampai mana, sampai sini misalkan. Oke, sampai sini. Nah, kita find path-nya, berarti akhirnya kita ngecek, nah muka airnya kan segini. Ini kan elevasi dasarnya misalkan plus 12. Terus muka air plus 12 dasar yang di junction awal, kemudian plus 12,75 atau 12,8 itu di tanah, elevasi tanahnya kan gitu ya? Iya. Ya, elevasi tanahnya gitu ya. Nah, oke. Elevasi tanah di sini plus 12. Elevasi tanah di sini ini plus berapa ya dasarnya? Kayaknya ini standar, tadi kayaknya masih sama ya, elevasi node-nya sama ya, kalau di sini tadi. Elevasi node-nya, elevasi node. Jadi ini elevasi node junction. Di junction ini elevasinya plus 12. Di sini elevasinya juga plus 12. Jadi masih datar gitu ya. Oke, jadi kalau datar begitu, ini apa elevasi muka airnya tadi? Sekitaran ini lagi. Ambil lagi di sini, atau yang sebelah sini coba. Sebelah sini junction 53. Awalnya dari sini junction 53 ke sini. Yang sebelah situ kita akhiri junction di sini misalkan. Oke, keempat, kemudian kita lihat. Nah, ini kan elevasi muka tanah sebenarnya ya. Nah, ini muka tanahnya bisa berbeda-beda, tetapi dasar salurannya. Nah, ini dasar salurannya kok masih dibikin flat nih, kayak gini loh contohnya. Ini harusnya kan nggak boleh. Dasar salurannya kan harusnya itu bisa lebih rendah. Nah, di sini coba kita lihat. Di sini kan aneh ini data dasar salurannya kok flat gitu ya. Tidak ada kemiringan sama sekali gitu. Harusnya kan dasar salurannya miring ya. Kalau dasar salurannya nggak miring, apa bisa? Tapi kok ini bisa ngalir gitu ya. Tapi karena di sini coba kita lihat dimensinya. Baik. Oh, nggak muncul. Oh, itu masih ada. Oke. Ya. Jadi kita lihat datanya. Hidrolika, junction tadi sudah, link, conduit. Nah, conduitnya di sini dimensinya berapa ini? Dimensinya 0,6. Di sini dimensinya 0,51. Loh, jadi ini ternyata dimensinya itu di sini besar 0,6, di sini malah bikin 0,51 coba. Ya. Maksimum depth-nya 0,6, bentuk salurannya rektangular, bentuknya 0,6, maksimum depth-nya ini, ini bentuknya, maksimum depth-nya 6, ini bottom width-nya 0,4 ya, yang di situ 0,4, kemudian yang di sini berapa ini bottom width-nya? 0,4 juga, jadi sama, salurannya sama, dimensinya sama ini ke sana ya. Dimensinya dibuat sama, coba yang sampai sini dimensinya berapa ini? Kita lihat. Yang di sini, ini yang sini 1 meter. Nah, makanya tadi, yang tadi 0,6, yang di sini sampai 1 meter ya ke dalam lebarnya 1 meter, kedalaman 1 meter. Jadi makanya kenapa muka airnya turun kan? Kenapa muka airnya turun? Karena dilebarkan tadi. Nah ini muka airnya kan turun. Contohnya di sini ya. Contohnya yang ini kan sama ya. Ini yang di satu ruas yang atasnya tadi. Kalau yang sini tadi
tadi yang gambar yang sini, kita misalkan mau ngecek long section dari titik sini ke titik sebelah sana. Kenapa turun muka airnya? Karena dimensinya B-nya yang tadi B-nya yang dilebarkan besar gitu loh Mbak, yang tadinya hanya 0,4 menjadi sampai 1 meter. Tapi mungkin sebenarnya mungkin tidak ekstrim begitu ya. Mungkin 0,4 kemudian jadi 0,6 atau jadi 0,8 begitu ya. Oke, yang tadi. Nah ini kenapa turun? Nah ini kayak gini toh, penuh kayak gini ya Mbak. Misalkan kayak gini ya. Iya, Nah, penuh kayak gini berarti B-nya yang dibesarkan. B-nya yang dibesarkan, Mbak. Jadi salurannya ini kan berarti di ruas yang atas ya, di ruas sini ya. B-nya kan hanya 0,4 nih. Sekarang kalau misalkan B-nya saya ubah di sini, link ini saya ubah yang tadinya 0, berapa tadi? Hanya 0,4 kita ubah menjadi 0, atau jadi 0,8 aja sekalian ya. 0, kita sama 0,6 deh, 0,6 oke. Kemudian kita yang di sini ini kita juga ubah menjadi 0,6. 0,6 misalkan begitu. Kemudian kita geser lagi saluran yang ini, misalkan ini dari 0,4 jadi 0,9 gitu. Maksimum depth-nya 0,8 tapi lebarnya 0,9 dari 0,4 ya. Oke, kita tetapkan sama dengan, atau kita ubah menjadi 1 meter sekarang. Kita ubah menjadi 1 meter. Oke, kemudian habis 1 meter yang ini kita ubah menjadi 1 meter juga. Oke, 1 meter juga. Yang ini misalkan berapa ini? 1 meter juga. Kemudian yang di sini berapa ini? 0,9. Oke, kita 1 meter juga. Di sini biar sama maksudnya. Ini sudah 1,15 ya. Misalkan oke, bikin 1 meter, saya kembalikan 1 meter juga ya. Oke, sampai situ aja dulu. Nah, kalau misalkan begitu, kita run lagi. Kita run lagi, coba. Oke, kita lihat profil muka airnya sekarang seperti apa. Apakah masih banjir? Ini. Kalau misalkan kurang besar, sampai sini misalkan tadi ya. Oke. Ya. Loh, mana muka airnya? Muka airnya mana? Nah, itu tetap masih banjir ya? Nah, tetap masih banjir. Nah, kalau misalkan tetap masih banjir, nah ini kayak ini yang tadi begini, ini kayaknya sama deh. Kalau ini kita turunkan, oh iya, jadi sama ya, karena ini profil yang sama, jadi bisa kita hilangkan salah satu. Kalau kita run muka airnya ternyata masih banjir. Jadi kalau misalkan kayak gini berarti ini kurang besar kan? Ini menggambarkan, ini karena menggambarkan kondisi existing. Jadi ini hasil inventarisasi saluran drainase yang benar-benar yang sudah mengalami pendangkalan begitu loh. Jadi ini menunjukkan bahwa di sana itu memang terjadi banjir gitu. Nah, untuk selanjutnya misalkan kita ubah kondisinya kita ambil file yang lain ya, coba kita open, ada yang lain enggak ya? No, kita ini
Nah, sekarang kalau normalisasi, setelah dinormalisasi, oke, setelah dinormalisasi, apa yang terjadi? Tadi kan banjir ya di ruas ini ya. Nah, setelah dinormalisasi, apa yang terjadi? Jadi salurannya dibesarkan semua lah intinya gitu ya. Salurannya dibesarkan, kemudian dikeruk gitu yang terjadi sedimen-sedimen. Nah, kemudian kalau sudah begitu, bagaimana kita ngecek profil muka airnya dengan cara yang sama kayak tadi? Oke, kita cek dulu ininya. Kita cek dulu apa namanya dimensinya ya. LED-nya ini LED apa? Di junction conduit itu elevasi dan elevasi link conduit. Conduit gitu. Conduit yang tadi 0,4 ya B-nya ya. Jadi masih tetap 0,4. Yang di sini masih menjadi 1 meter, cuman kedalamannya yang diubah ya. Coba yang di sini tadi kedalamannya tetap enggak? Kedalamannya tetap enggak? 0,6. Coba kita lihat profil muka airnya dulu. Nanti jangan-jangan ini belum diubah. Kita lihat profil muka airnya dari titik sini ke titik sini. Oke. Terus kita run, kita cek di map-nya banjir nggak? Oh, masih banjir. Oh iya, ternyata dengan jika hanya dibersihkan salurannya, ini masih tetap banjir, ya, masih tetap banjir. Nah, sekarang kita coba file lagi yang lain, open, no. Oke, coba yang ini. Apakah karena salurannya kalau di kota biasanya nggak bisa ada tempat untuk memperbesar lagi, jadi kadang-kadang itu tidak bisa dilakukan perbesaran saluran, jadi hanya memperbaiki apa atau mengeruk, membersihkan begitu ya. Coba kita lihat di sini apakah masih banjir? Loh, nah, sekarang kayaknya sih sudah besar nih. Profilnya apa karena belum hilang? Oh, ada something wrong. Oh, dia menggunakan LED, ini belum dimasukkan LED-nya. Gitu ya, kira-kira kayaknya ini ada yang belum dimasukkan datanya. Bukan yang ini. Reportnya, oh, harus memasukkan nilai LED ya. Ini harus pakai apa? Pakai untuk mengurangi limpasan dengan yang ini. Jadi ada tambahan di hidrolika, di kontrolnya dengan quality curve hidrologinya. Oh, ini dengan LED ini loh. Ada LED itu kayaknya belum dimasukkan, tapi sudah dimasukkan parameter yang lain. Jadi yang file ini nggak bisa di-run ini karena belum lengkap datanya begitu ya. Jadi untuk yang tadi, yang saluran yang sebelumnya, yang umum tadi, yang normalisasi, ya ini tadi, kalau ini belum bisa belum normal, muka airnya sampai masih limpas begitu ya, kita mengubah-ubah dimensinya, kira-kira gitu. Oke, kira-kira bisa ditangkap ya sampai situ. Jadi mungkin LED nggak usah dipikirkan dulu. Kita sampai pokoknya bisa di-run dulu muka airnya kalau kebesaran. Kalau masih sama dengan elevasi tadi, masih sama dengan elevasi masih sama dengan elevasi salurannya, itu dilebarkan saja salurannya atau didalamkan kalau memang elevasi di hilirnya memungkinkan gitu ya. Itu jadi supaya oke, apa? Karena belum di-run. Oh, ini belum di-run. Oke. Ya.
Ya, ini ya, kan tadi belum bilang. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini masih tinggi, nanti dirubah ya dimensinya conduitnya ya, salurannya ya. Gitu ya, Mbak. Iya, Bu. Tapi Bu, kemarin tuh saya udah nyoba kan Bu, udah berkali-kali ngubah dimensinya, tapi tetap aja penuh Bu. Tetap aja penuh. Jangan-jangan elevasinya nggak miring juga kayak gini. Nggak ada Elevasinya miring Bu, dari 5 ke 4. Dari 5 ke 4. Iya. Atau mau coba saya tunjukkan Bu? Boleh. Tapi saya setelah Mbak ini aja ya, Mbak siapa ini mau? Mbak Heni ya. Setelah ini saya mohon izin untuk off ya, karena saya harus pergi dulu. Ya. Ya, setelah Mbak Heni aja. Silakan Mbak Heni. Sebentar ya, Bu. Oke. Sudah terlihat belum? Belum. Masih belum ya? Belum. Kalau ini belum, Mbak. Belum, Mbak. Sebentar Bu, mungkin jaringan saya. Oke. Masih belum ya Bu? Oh, ini sudah. Oke, ya. Ini kan, coba saya. Ya, coba. Kalau dicek di notes-nya ini, dia nggak ada yang merah. Loh, merah itu tadi kembali. Skalamu mau berapa? Kedalamanmu berapa yang tadi? Jangan-jangan kedalaman maksimummu 1 meter, tetapi yang terjadi hanya 0,2. Terus kamu batasinnya lebih dari 1 meter, ya hijau semua nanti. Yang tadi harus di standarnya yang maksimal kedalaman yang direncanakan berapa, skalanya yang diubah. Yang merahnya itu jika melebihi rencana maksimal gitu loh. Skalanya diubah, skala skala di node-nya atau di mau subcatchment, mau saluran, mau apa itu skalanya disesuaikan dengan yang direncanakan. Coba, Mbak. Ini udah muncul ya? Tapi muka airnya diran coba, muka airnya coba ditarik di atasnya. Nah itu belum. Iya itu tadi udah yang atasnya itu. Itu kok belum ada airnya ya? Nah itu yang kayak gitu Bu. Oke, ya yang atasnya penuh. Berarti coba dimensimu di saluran itu berapa? Di lebarnya berapa? Lebarnya sebentar. Coba di link itu, di conduit itu lebarnya berapa? Tadi di sini ya. Di mana tadi lupa? Mana itu diklik atau nah itu diklik di link berapa tadi? Coba lupa Bu sebentar. Tadi ngekliknya kan ada P berapa sampai P berapa gitu. Iya. Tarik. Ini di F3 Kita dari node F3 sampai sampai 149. Ya, berarti kan di saluran berapa itu? Di sini, Bu. Ya, klik aja itu dimensinya berapa ya. Kata diklik di posisi salurannya dan klik kan muncul toh. Nah, ini ya, Bu. Mana? Nah, itu ini dimensinya. Berapa?
B-mu berapa? Bentukmu saluran apa? Trapesium apa Trapesium. Oh, trapesium. Soalnya ngikutin Excel kan, Bu. Oh, ya nggak apa-apa mau Excelnya mau trapesium. Trapesium berarti kemiringannya 1 banding berapa? Itu vertikal horizontalnya 1 banding 1. Terus maksimum depth-nya 1,5. Terus apa itu? Yang tengah itu apa itu? Bottom width. Iya. Bottom width-nya 0,7. Ya, gedekan aja misalkan itu 2 kalinya misalkan 2 meter misalkan coba. Yang mana? Yang atasnya, Bu. Bottom width. Lebar dasar. 2 gitu ya, Bu. Bikin 2 meter aja misalkan. Coba ya, Bu. Itu bikin aja 2 meter langsung. 2,0 misalkan gitu. Misal ini ya. Oke. Oke, terus coba run lagi. Mana ini? Masih penuh. Debitmu berapa toh, Mbak? Kok besar sekali? Atau bikin ekstrim aja, bikin kedalamannya berapa ini? Kedalamannya tadi 0,7. Kedalamannya tadi yang 2 itu. Oh, jangan kedalam. Yang udah diubah tadi. Itu bukannya bottom width, itu lebar dasar. Oh iya. Coba yang diubah lebar dasarnya, coba salurannya diubah lebar dasarnya. Mau bikinnya trapesium. Terus nggak kelihatan sih munculnya, coba. Kan munculnya maksimum depth, terus right slope, left slope, bottom width-nya berapa? Bottom width itu kan lebar dasar. Kalau yang asli itu kan 0,7 tadi, Bu. Terus tadi katanya di 2 meter aja. Terus kedalamannya berapa? Maksimum depth-nya berapa? Maksimum depth berapa ya? Itu kan ada datanya toh, Mbak, maksimum depth-nya. Oh ini 1,55. Nah, kedalamannya 1,5, B-nya kok dibikin kecil. B-nya coba dikasihkan. Terus slope-nya berapa? Right slope, left slope berapa? Slope kanan kirinya berapa? Slope-nya segini. Berapa? 0,007. Bukan itu. Itu kemiringan dasar. Oh, yang mana? Oh, slope yang ininya. Left slope, right slope itu loh. Trapesium itu kan ada kemiringan dasar, kemiringan kanan kiri ya, kemiringan saluran kanan kiri itu loh, Mbak. Coba mana tadi? Itu left slope, right slope itu yang dua row bawah itu. Iya. Yang paling atas kan number of barrel, jumlahnya berapa? 1. Terus maksimum depth-nya berapa? Terus bottom width-nya berapa? Lebar dasarnya berapa itu kan? Left slope-nya berapa? 1. Dibikin berapa itu? 0,0. Iya, itu dari hitungan Excel-nya. Kalau segitu. Itu bukan. Itu jangan-jangan kemiringan pemandangan saluran. Itu bikin aja 1 banding 1 atau 1 banding setengah. 1, misalkan 1 banding 1, ganti aja 1. Kan itu kemiringan saluran, Mbak. Slope. Iya, Bu. Kemiringan saluran itu bentuk saluran. Berarti itu bukan dari hitungan itu ya?
Gimana? Berarti ini yang slope left slope, right slope-nya itu bukan dari hitungan Excel. Ya, itu ditentukan. Mbak menentukan sendiri karena bentuknya trapesium. Bentuk trapesium ini loh, gimana caranya ya? Aku menunjukkan. Bentuk trapesium itu kan ada kemiringan kanan kiri itu tuh ya. Kalau yang 0,00 itu biasanya kan kemiringan memandang saluran dari node 1 ke node berikutnya, beda tingginya berapa itu kemiringan saluran. Kalau ini kemiringan tebing saluran atau sisi salurannya 1:1 atau 1:2 kan gitu. Kalau saluran trapesium, kalau 1:0 kan kemiringannya tegak, jadi segi 4 itu salurannya gitu loh Mbak. Coba ganti aja 1 itu, coba. Jadi bentuk slope-nya itu 1:1. Iya, kemiringan 1:1. Kemiringan kanannya 1, kemiringannya kiri 1. Terus lebar dasarnya naikkan, misalkan jadi berapa kalinya dari H. 2H-nya, misalkan itu kan maksimum depth-nya 1,7 ya, 1,5. Iya, 1,5 Bu. Ganti aja 3, misalkan B-nya. Misalkan gitu. Yang ininya. Ya. Oke, coba. Jadi bentuk salurannya itu, nah ini saya jangan-jangan salah. Misalkan, oke, untuk sederhananya, gampangnya bikin salurannya ya segi 4 aja deh, biar nggak susah. Nantinya ya, kalau yang salurannya pada trapesium nanti susah. Karena trapesium biasanya harus nyoba-nyoba muka air juga itu. Kedalaman airnya harus coba-coba. Jangan lupa left slope, right slope itu kemiringan tebing saluran, bukan kemiringan dasar saluran ya, nggak usah dihitung itu. Oke ya, bentar lagi saya harus pergi. Coba. Ibu mau nanya. Ya, gimana? Berarti itu ditentukan bukan dari perhitungan ya Bu. Soalnya saya sama ini juga pakai Excel trapesium. Nah itu masukinnya juga itu yang 0,0 itu. Itu kalau yang left slope, right slope itu bukan itu bentuk saluran ya. Jadi bentuk saluran bukan kalau kemiringan saluran itu kemiringan yang Mas hitung dari elevasi junction ke junction itu beda tinggi itu slope saluran namanya bottom slope atau kemiringan dasar saluran. Kalau ini kan kemiringan bentuk saluran, ada saluran segi 4, ada saluran trapesium kan gitu ya. Kalau trapesium kan ada kemiringan kanan kirinya gitu loh. Iya. Jadi trapesiumnya mau ditentukan banding berapa gitu. Tapi kalau kemiringan dasar saluran yang pakai rumus Manning, V sama dengan N kali R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah. Nah, S-nya itu adalah slope memanjang saluran dari elevasi junction hulu ke elevasi junction hilir, beda tingginya berapa, dibagi dengan panjangnya berapa, kan gitu itu namanya slope saluran, bukan slope tebing kanan kiri saluran, gitu loh. Ya. Coba, mukanya gimana Mbak? Nggak penuh lagi? Nggak penuh, Bu. Nggak kan? Iya, tinggal yang itu nanti berarti kesalahannya di slope-nya itu ya Bu, kanan kiri slope-nya itu. Iya, dan kayak nah itu karena salahnya di situ yang dihitung. Kalau slope itu kan untuk menghitung kecepatan. Kalau ini kemiringan saluran itu tentukan saja, misalkan 1:1, terus 1/1,5 gitu loh, atau 1:2. Kalau kemiringannya 1:2 itu kalau salurannya tanah, tapi kalau misalkan salurannya beton ya jangan dipakai kemiringan 1:2, mending aja tegak salurannya 4 aja, kalian nggak repot gitu loh. Kalau di kota kan jarang salurannya yang trapesium karena lahannya terbatas. Ya, bikin aja segi 4, boleh trapesium ya boleh, tapi itu tadi kesalahannya di slope-nya itu tentukan 1:1 misalkan, enggak 1:1. Jadi nanti yang ditentukan itu kemiringan dasar saluran berdasarkan perbedaan tinggi itu, jadi kecepatannya yang dikontrol gitu. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi sebetulnya ya yang masih trapesium tapi slope-nya masih 0,0 ya. Salah itu, fatal di situ.
Ya, oke. Kita nanti kalau ada yang Terima kasih Bu. Sorry ya, aku agak buru-buru. Nanti kalau ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita ada waktu sebentar, mungkin Senin atau ya gitu ya, Senin mungkin bisa lah sebentar-sebentar ya. Setengah jam, 1 jam gitu ya, mungkin bisa saya usahakan. Ya. Gitu teman-teman ya. Ya Bu. Sorry ya, aku selalu ingin agak buru-buru ini terus terang aku ada perlu banget. Ada acara menikahkan ponakan. Aduh, jadi harus mudik ini ceritanya. Ya, gitu. Sorry banget, sorry sekali lagi saya minta maaf nggak bisa terlalu lama. Nanti kalau ada yang ditanyakan mungkin bisa digabung di hari Senin atau Selasa ya, gitu ya. Oke, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah bergabung dan tetap semangat, tetap diskusi, ya. Juga ngelihat contoh-contoh dari tugas-tugas kakak kalian ya. Gitu. Baik, sementara saya langsung akhiri saja. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Saya langsung live ya. Makasih Bu. Yuk, sama-sama yuk.